Saya mengingat sore itu dengan kejernihan yang menyakitkan. Sore ketika surat-surat perceraian meluncur di atas meja kaca dan berhenti tepat di depan tangan saya, seolah-olah mereka sedang menyerahkan tagihan dan bukan titik akhir dari pernikahan selama 3 tahun. Kafe itu berada di lantai 2 dengan pemandangan jalan protokol yang ramai di jantung kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Melalui jendela-jendela besar, lalu lintas padat merayap di bawah matahari sore yang terik. Di dalam, pendingin ruangan mendengung dengan ritme yang konstan, dan aroma kopi sangrai bercampur dengan parfum manis yang menyengat dari orang yang duduk di depan saya, meninggalkan rasa kering yang pahit di tenggorokan. Di sebelah kiri saya duduk suami saya, Bima. Di sebelah kanannya duduk Rina, sahabat terbaik saya selama 20 tahun. Saya duduk berhadapan dengan mereka. Tangan bertumpu di atas tas tangan saya, punggung tegak, dan mata tertuju pada tumpukan kertas yang baru saja diserahkan oleh pengacaranya. Tinta stempel dari firma hukum itu bahkan belum sepenuhnya kering. Semuanya telah disusun dengan cara yang ringkas, jelas, dan dingin tanpa ampun. Apartemen di kawasan Kebayoran Baru, SUV 3 baris Toyota Fortuner yang kami beli tahun lalu, sisa tabungan di rekening bersama kami, bahkan perabotan mahal yang pernah kami pilih bersama dengan penuh antusiasme. Semuanya dibagi secara teliti dalam garis-garis tinta hitam di atas kertas putih. Hanya satu bagian penting yang hilang. Tanda tangani, Karina. Suara Bima terdengar monoton. Tidak keras, tapi sama kerasnya dengan meja kaca yang memisahkan kami. Saya mengangkat pandangan untuk menatap matanya. Dalam 3 tahun pernikahan, saya telah mendengarnya menggunakan berbagai macam nada lembut, memohon, kesal, bahkan keheningannya dingin, tetapi saya belum pernah mendengar nada seperti ini darinya. Itu seperti seorang supervisor yang mendesak seorang karyawan untuk menandatangani bukti pengiriman hanya untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Rina, yang duduk di sampingnya, dengan kuku bercat merah menyala, menyandarkan tangannya dengan ringan di lengan jas Bima. Dengan kepala sedikit dimiringkan, suaranya begitu lembut sehingga siapapun yang tidak mengetahui ceritanya akan mengira dia mencoba menghibur saya karena belas kasihan murni. Karina, kamu tidak bisa memaksakan hati. Jika cinta sudah menyelesaikan siklusnya, lebih baik melepaskannya. Apa yang kami miliki itu nyata. Saya menatap Rina, wajah yang sudah saya kenal sejak kelas 3 SD, bibir yang telah tertawa dan berbicara dengan saya berkali-kali di dapur kecil ibu saya. Saya menatap mata yang pernah dipenuhi air mata saat dia memeluk saya ketika ayah saya masuk rumah sakit. Saya tidak lagi melihat sahabat saya selama 20 tahun. Di depan saya hanya ada seorang wanita yang mencoba menggunakan nada manis untuk menyembunyikan kemenangan yang bersinar di dasar matanya. Kafe itu tidak bising, jadi meja-meja di dekatnya bisa mendengar kami dengan sempurna. Saya tahu mereka tidak berbalik untuk menatap kami secara langsung, tetapi telinga mereka terpasang dengan baik. Lirikan mata mereka menyapu kami dan kemudian mundur dalam diam. Bima, yang tidak sabar, mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Rumah dibagi menurut hukum. Uang dibagi rata di tengah. Saya tidak akan membiarkan kamu pergi dengan tangan kosong. Membuat keributan tidak akan ada gunanya. Saya menunduk lagi ke arah kertas-kertas itu. Tangan saya sedingin es, tetapi pikiran saya anehnya jernih. Kejernihan itu tidak datang dalam semalam. Itu tidak dimulai sore itu. Bahkan tidak ketika saya pertama kali menemukan pengkhianatannya. Itu dimulai 3 bulan sebelumnya. Hari ketika Rina muncul di depan pintu saya dengan koper berwarna krem, mata merah dan bibir gemetar, mengatakan bahwa dia baru saja putus dengan pacarnya. Diusir dari apartemen yang mereka sewa bersama, dan tidak punya tempat tujuan. Hari itu, sayalah yang membukakan pintu untuknya. Tinggallah bersama kami selama beberapa hari, kata saya sambil membantunya menyeret koper ke dalam. Untuk itulah teman ada. 3 bulan kemudian dia duduk di depan saya, mengelus lengan jas suami saya seolah-olah itu adalah gerakan alami, yang berakar pada kebiasaan. Saya membuka halaman kedua, lalu yang ketiga. Klausul-klausulnya tetap sempurna. Pengacara Bima, tanpa diragukan lagi, adalah seorang profesional. Kecuali bahwa, dia tidak mengetahui segalanya. Atau mungkin dia tahu dan sengaja menghilangkan beberapa hal. Saya meletakkan kembali kertas-kertas itu di atas meja. Saya tidak akan menandatanganinya. Bima terdiam selama beberapa detik dengan wajah pucat, dan kemudian wajahnya menjadi gelap. Karina,
jangan melewati batas. Rina meremas pergelangan tangannya dengan lembut dan menoleh ke arah saya dengan suara selembut kapas. Karina, pikirkan. Baik-baik. Berpegang teguh pada seseorang yang tidak lagi mencintaimu hanya akan menyakiti kalian berdua. Saya tertawa kecil. Itu bukan tawa yang keras, hanya suara singkat dan kering yang bahkan bagi saya terdengar asing. Sekarang kamu datang dengan klise itu. Rina terdiam sesaat. Bima mengerutkan kening. Berhentilah berbicara dengan teka-teki. Saya sudah membuat keputusan. Saya tahu, jawab saya, menatap langsung ke matanya. Dan justru karena kamu sudah membuat keputusan, saya tidak akan menandatangani ini. Bima bersandar di kursinya, menatap saya dengan keras. Saya tahu persis apa yang dia pikirkan. Dia mengira saya akan menangis, akan memohon, akan mengingatkannya pada 3 tahun pernikahan kami, akan menggunakan orang tua kami untuk mengancamnya. Dia mengira saya akan melakukan semua yang biasanya dilakukan oleh seorang istri yang dikhianati, hanya untuk akhirnya menandatangani karena ketidakberdayaan murni. Tetapi saya tidak melakukan semua itu. Saya mengeluarkan ponsel dari tas saya. Bima mengerutkan kening. Siapa yang kamu telepon? Saya tidak menjawab. Saya hanya menekan nomornya. Di ujung sana, telepon berdering sekali sebelum seseorang menjawab. Terdengar suara laki-laki, berat dan formal. Bicara, Dimas, silakan. Saya menatap tajam arah 2 orang di depan saya dan mengucapkan setiap kata dengan perlahan. Dimas, saya butuh kamu datang ke kafe sekarang, tolong. Saya telah memutuskan untuk bercerai. Tetapi mulai sekarang sayalah yang menetapkan semua persyaratannya. Tangan Rina, yang masih bersandar di lengan Bima, menegang. Bima condong ke depan. Apa, Dimas? Saya menutup telepon dan meletakkannya di atas meja tanpa terburu-buru untuk menjawabnya. Saya mengambil gelas air saya dan menyesapnya. Cairan dingin itu turun ke tenggorokan saya, tetapi di dalam saya merasakan api yang tertidur. 2 minggu sebelumnya, sayalah yang menelepon Dimas untuk pertama kalinya. Saat itu hari Rabu dan Bima seharusnya terbang ke Surabaya untuk pertemuan bisnis. 3 hari dengan klien. Dia sudah mengemas kopernya malam sebelumnya. Pagi harinya saya meninggalkan apartemen untuk pergi bekerja seperti biasa. Bima, yang masih di tempat tidur dan membelakangi saya, menggumamkan selamat tinggal yang akrab. Saya turun ke lobi, menunggu tepat 15 menit, dan kembali naik. Rapat pagi saya telah dibatalkan pada menit terakhir malam sebelumnya, tetapi saya tidak memberitahunya saat itu. Saya hanya punya satu pemikiran. Sederhana. Sudah lama kami tidak saling memberi kejutan manis. Saya akan pulang lebih awal, membeli makanan, dan menyiapkan makan malam yang enak. Jika saya memberitahunya, mungkin semuanya akan berbeda. Paling tidak, saya tidak akan mendengar kata-kata yang membangunkan saya sepenuhnya. Saya menggunakan kunci saya untuk membuka pintu dengan diam-diam. Apartemen itu kosong, kecuali kamar tidur. Pintunya sedikit terbuka, dan dari dalam terdengar tawa seorang wanita, kemudian suara Bima, dan kemudian suara Rina. Itu adalah kalimat-kalimat yang terputus-putus, tetapi cukup jelas untuk memahami apa sebenarnya peran saya dalam cerita mereka. Seorang istri yang membosankan, seorang wanita yang hanya tahu bekerja, seorang idiot yang mempercayai sahabat dan suaminya, sebuah jembatan bagi mereka untuk menyeberang. Saya tidak mendobrak pintu, saya tidak menangis, saya tidak berteriak. Saya berdiri di luar mendengarkan semuanya, dan kemudian turun dan duduk di bangku taman apartemen selama 3 jam. Saat itu cerah, tetapi tangan saya sedingin es. Saya tidak tahu apa yang saya lihat. Saya hanya ingat sehelai daun jatuh tepat di sepatu saya dan saya menatapnya untuk waktu yang sangat lama. Sekitar tengah hari saya menelepon Dimas. Dimas adalah pengacara korporat yang telah bekerja sama dengan perusahaan saya selama bertahun-tahun, menangani terutama kasus perdata dan kontrak. Baginya, saya hanyalah seorang manajer proyek biasa, setidaknya di permukaan. Saya memintanya untuk menyelidiki beberapa masalah secara diam-diam. Riwayat transaksi rekening bank bersama kami, kontrak pembelian mobil Fortuner yang dikendarai Bima, dan beberapa dokumen terkait apartemen tempat kami tinggal. 3 hari kemudian, Dimas membawakan saya sebuah berkas tebal. Saya duduk di kantor saya dan membalik setiap halaman sambil merasakan hawa dingin menguasai seluruh tubuh saya. Uang di rekening tabungan bersama kami telah ditarik hampir
Seluruhnya dalam jumlah kecil dan ditransfer ke rekening pribadi atas nama Bima. Fortuner 3 baris itu bukanlah mobil dinas pinjaman, seperti yang dia katakan kepada saya. Dia membayarnya dengan cicilan dan uang muka sebesar Rp75.000 telah keluar langsung dari rekening bersama kami. Selama 6 bulan terakhir ada transfer bulanan reguler atas nama seorang wanita. Dalam keterangannya kadang tertulis bantuan, kadang pinjaman, dan kadang dia membiarkannya kosong. Wanita itu adalah Rina, dan itu belum semuanya. Apartemen tempat kami tinggal, secara hukum hanya atas nama saya. Uang untuk membelinya adalah hadiah dari orang tua saya sebelum pernikahan. Hipotek bulanan juga dibayar dari rekening pribadi saya. Bima hanya bertugas membawa cek ke bank beberapa kali. Seiring waktu dia mulai memberitahu semua orang bahwa itu adalah rumah yang kami bangun bersama. Saya tidak pernah menganggapnya penting. Saya berpikir bahwa dalam kehidupan bersama tidak perlu menyimpan pembukuan tentang hal-hal seperti itu. Sekarang saya mengerti bahwa terkadang ini bukan tentang bersaing. Hanya saja ada orang yang diam-diam mencatat milikmu hari demi hari. Karina, suara Bima membawa saya kembali ke masa kini. Saya bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya. Apa yang akan kamu lakukan? Saya meletakkan kedua tangan di atas meja, menautkan jari-jari agar tidak gemetar. Saya menatapnya dan kemudian, Rina, itu adalah pertanyaan yang seharusnya saya tanyakan kepada kalian berdua. Rina menggigit bibirnya mencoba mempertahankan ekspresi tenang. Karina, jangan mempersulit keadaan. Biarkan saja semuanya berada pada tempatnya. Ya, semuanya pada tempatnya. Saya mengangguk. Baiklah, hari ini, kita akan membuat semuanya menjadi sangat jelas. Tepat pada saat itu, pintu kafe terbuka. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan kemeja putih rapi dan tas kerja kulit hitam masuk ditemani oleh seorang sekretaris muda. Dia berjalan dengan langkah cepat, memindai ruangan sampai matanya tertuju pada meja kami. Bima berbalik untuk melihat dan Rina melakukan hal yang sama. Saya melihat ekspresi mereka berubah hampir bersamaan. Dimas berhenti di samping meja, mengangguk kecil padaku, lalu menarik kursi untuk duduk. Sekretarisnya meletakkan sebuah berkas yang tertata rapi di depannya. Maaf, saya terlambat 5 menit, katanya. Saya menggelengkan kepala dengan lembut. Kamu datang tepat waktu. Bima menatap dari Dimas ke saya, dan matanya menunjukkan kegelisahan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan saya merasa, hati saya sedikit tenang, bukan karena rasa sakitnya telah hilang, tetapi karena saya tahu bahwa sejak saat itu, mereka tidak lagi mengendalikan permainan. Perlahan saya menarik kertas-kertas perceraian itu kembali ke arah saya. Saya membalik ke halaman terakhir dan menatap pria yang pernah menjadi suami saya. Kamu ingin bercerai? Baiklah, kata saya. Tetapi sebelum saya menandatangani apapun, kita akan menghitung ulang setiap sen, setiap dokumen, dan setiap masalah yang belum selesai, termasuk hal-hal yang kamu pikir tidak saya ketahui. Bima tidak punya waktu untuk menjawab. Wajah Rina menjadi seputih kertas, dan saya duduk dengan punggung tegak sempurna, mendengarkan detak jantung saya sendiri yang lambat dan mantap. Seolah-olah dari abu 3 tahun kepasrahan, wanita lain perlahan bangkit berdiri. Begitu Dimas duduk, udara di meja itu terasa kehilangan oksigen. Di meja sebelah terdengar denting sendok kecil beradu dengan cangkir keramik. Mesin penggiling kopi di konter terus berdengung konstan, dan mobil-mobil terus melaju di Jalan Jenderal Sudirman. Namun, di ruang yang memisahkan kami berempat, saya bisa mendengar dengan jelas napas Rina mulai memburu. Topeng manis dan halus yang coba dia pertahankan telah retak menjadi kerutan kecil di dekat matanya. Bima, di sisi lain, menegakkan tubuh di kursinya dengan bahu tegang. Tangan yang dia sandarkan di tepi meja tidak lagi mengetuk-ngetuk, tetapi jari telunjuknya bergerak dengan ritme yang hampir tak terlihat. Ritme yang hanya akan diperhatikan oleh seseorang yang telah tinggal bersamanya selama 3 tahun. Dimas membuka tas kerjanya dan mengeluarkan berkas yang lebih tipis dari yang saya duga. Saya melirik tepi halaman yang ditandai dengan pembatas berwarna, semuanya tertata sempurna. Dia tidak langsung berbicara. Pertama, dia menoleh kepada saya dengan nada profesional yang sama yang dia gunakan di kantor. Ibu, Karina, sebelum kita mulai, izinkan saya mengonfirmasi sesuatu. Saya di sini atas permintaan Anda, bertindak sebagai perwakilan hukum Anda untuk melindungi kepentingan Anda dalam persiapan proses perceraian dan peninjauan aset. Apakah itu benar? Saya mengangguk. Benar.
Baru kemudian Dimas menoleh ke arah Bima. Sopan, tapi langsung. Saya Dimas, pengacara yang ditunjuk oleh Ibu Karina. Jika Anda berdua telah memutuskan bahwa perceraian tidak dapat didamaikan, saya menyarankan agar mulai sekarang semua percakapan berfokus secara ketat pada dokumen, angka, dan dasar hukum. Itu akan menghemat waktu kedua belah pihak. Bima tertawa pahit dan pelan. Wah, kamu benar-benar mempersiapkannya dengan baik, Karina. Kamu lebih siap dari yang saya kira. Saya menatapnya. Jika saya tidak mempersiapkan diri, saat ini saya pasti sudah menandatangani surat-surat yang membagi segalanya menjadi dua itu, bahkan hal-hal yang tidak pernah menjadi milikmu. Rina di sampingnya bergerak sedikit dan menyela dengan suara manisnya, yang biasa. Karina, jangan bicara sekasar itu. Bima hanya ingin semuanya diselesaikan secara damai sejak awal. Saya menoleh ke Rina. Kalian tidur bersama di rumah saya, kamu menghabiskan uang dari rekening bersama pernikahan saya. Dan sekarang kamu berani berbicara kepada saya tentang bersikap damai? Wajah Rina memerah, tetapi dia segera kembali memainkan peran sebagai korban. Saya tahu kamu marah. Jika kamu ingin menghina saya akan menerimanya. Tetapi perasaan, jangan bicara padaku tentang perasaan. Saya memotongnya. Suara saya tidak keras, tetapi cukup untuk membuatnya diam. Jika ini benar-benar tentang perasaan, kalian tidak akan perlu mengambil jalan ini. Dimas membuka berkas, mengeluarkan dokumen pertama dan meletakkannya di tengah meja. Mari kita langsung ke intinya. Menurut sertifikat kepemilikan apartemen yang terletak di Kebayoran Baru, pemilik tunggal pada saat pembelian adalah Ibu Karina. Uang muka ditransfer dari rekening atas nama orang tua Ibu Karina ke rekening pribadinya. Selanjutnya, semua riwayat pembayaran hipotek menunjukkan bahwa dana tersebut keluar dari rekening pribadi Ibu Karina. Saat kamu menikah, uang salah satu pihak menjadi milik berdua. Tidak, sergah, Bima. Ekspresi Dimas tidak berubah. Dana yang digunakan selama masa pernikahan, terkadang sulit untuk dipisahkan, tetapi hukum di Indonesia mengakui sebagai harta bawaan aset-aset yang asal-usulnya dapat dibuktikan dengan jelas. Dalam kasus apartemen ini, dokumentasinya cukup jelas. Bima menoleh ke arah saya dengan mata menyala karena marah. Kamu menyembunyikannya dariku. Saya merasakan tawa pahit terbentuk di tenggorokan. Saya menyembunyikannya darimu? Kamu tinggal di rumah itu selama 3 tahun. Tidak sekalipun kamu bertanya atas nama siapa sertifikat itu, atau dengan uang siapa itu dibayar. Dan sekarang kamu bilang saya menyembunyikannya darimu. Atau, apakah kamu hanya peduli tentang berapa banyak yang akan kamu dapatkan dari perceraian? Kata-kata saya membuat Bima mengepalkan tinjunya. Saya tahu dia menahan diri karena kafe itu penuh, karena ada pengacara yang hadir, dan karena dia masih ingin menjaga penampilan. Tetapi wajahnya telah berubah menjadi warna keabu-abuan, warna yang sama yang dia miliki pada hari. Saya menunjukkan kepadanya foto kontrak pembelian mobil. Dimas mengeluarkan kertas lain. Selanjutnya, kendaraan yang saat ini digunakan oleh Bapak Bima. Kontrak pembelian ada atas nama Bapak. Uang muka sebesar Rp75.000 ditransfer dari rekening bersama pasangan. Namun, pada saat itu, Ibu Karina tidak menandatangani dokumen apapun atau memberikan persetujuan tertulis untuk mengubah harta bersama menjadi harta pribadi atas nama Anda. Oleh karena itu, dana uang muka tersebut harus ditinjau kembali. Rina mulai bergerak gelisah di kursinya. Dimas, saya rasa pasti ada kesalahpahaman. Bima menggunakan Fortuner itu untuk bekerja. Dia tidak membelinya untuk Dimas menoleh padanya, tetap sopan. Maaf, saya sedang bekerja dengan Bapak Bima dan Ibu Karina. Anda bukan pihak yang berkepentingan dalam prosedur ini, jadi saya meminta Anda untuk menahan diri dari membuat pernyataan atas namanya. Kalimat itu selembut, sekaligus setajam silet, dan membuat Rina terdiam. Saya menatapnya dan melihat tangannya mencengkeram ujung roknya. Cat kuku merah di kukunya tampak lebih mencolok dan vulgar dari sebelumnya. Bima menarik napas dalam-dalam dan berkata, berusaha tetap tenang. Baiklah, anggap saja rumah itu tidak dibagi. Mobil harus ditinjau kembali. Dan tabungan, menurut hukum, tetap merupakan harta bersama atau gonogini. Dimas mengangguk. Tepat sekali, dan itulah mengapa semuanya harus dihitung dengan benar. Selama 7 bulan terakhir, beberapa penarikan telah dilakukan dari rekening bersama, dengan total hampir Rp750.000.
Sebagian besar ditransfer ke rekening pribadi Bapak, dan dari sana jumlah tertentu ditransfer ke pihak ketiga. Tanpa ada yang perlu menyebutkan namanya, Rina tahu siapa pihak ketiga itu. Wajahnya menjadi pucat pasi. Bima, di sisi lain, memukul meja dengan tangannya begitu keras hingga gelas air bergetar. Saya meminjamkan uang kepada seorang teman. Apa salahnya dengan itu? Rina sedang mengalami masa-masa sulit. Saya menatapnya perlahan. Teman siapa? Teman saya yang membutuhkan suami saya untuk mentransfer ribuan dolar secara diam-diam kepadanya. Teman saya yang tinggal di rumah saya, memakai pakaian saya, menggunakan barang-barang saya, dan tidur dengan suami Saya berhenti sejenak dan menatap lurus ke matanya. Lanjutkan. Saya mendengarkan. Kafe itu menjadi hampir sunyi senyap. Saya tahu. Banyak mata tertuju pada kami, tetapi saat itu saya tidak lagi merasa malu. Sudah menelan rasa malu terbesar pagi. Itu saat berdiri di depan pintu kamar. Tidur saya sendiri. Setelah itu, tatapan orang asing hanyalah angin lalu. Tiba-tiba, Rina menangis. Karina, tolong, jangan katakan hal-hal ini di depan umum. Saya tahu saya salah, tapi bukan niat kami untuk menyakitimu sebanyak ini. Saya menatapnya lama. Ada wajah-wajah, Anda tahu, yang Anda kenal, sepanjang masa muda Anda. Wajah-wajah yang Anda pikir bisa Anda kenali bahkan dengan mata tertutup. Tetapi hanya ketika mereka mengkhianati Anda mengerti bahwa yang paling akrab juga bisa menjadi yang paling palsu. Sejak saat kamu masuk ke rumah saya dengan koper itu, semuanya disengaja, kata saya dengan suara pelan, tetapi setiap kata terdengar jelas. Satu-satunya yang bodoh adalah saya karena butuh waktu lama untuk mempercayainya. Rina membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Tetapi kata-kata itu tidak keluar. Bima, secara naluriah menoleh padanya. Itu adalah pandangan sekilas. Tetapi cukup untuk melihat kilatan ketidaksabaran. Mereka tidak lagi berada di tim yang sama dan bersatu seperti pada awalnya. Begitulah cara orang bertindak ketika mereka berpikir mereka memiliki semua kekuatan. Begitu titik lemah mereka tersentuh, mereka mulai saling memandang dengan kebencian. Dimas menutup satu bagian dari berkas dengan suara yang masih terukur. Saya peringatkan Anda sebelumnya, Bapak Bima, jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, semuanya akan jauh lebih sederhana. Tetapi jika Anda bersikeras pada draft ini dengan sengaja menghilangkan dana yang harus dikembalikan atau menyatakan aset secara tidak benar, Ibu Karina berhak penuh untuk meminta pengadilan melakukan audit forensik untuk menyelidiki aliran uang, tujuan transfer, dan penggunaan harta bersama selama pernikahan. Bima tertawa mengejek. Anda mengancam saya. Tidak, jawab Dimas. Saya hanya memberitahu Anda tentang konsekuensi hukum jika konflik meningkat. Bima terdiam. Saya memperhatikan jakunya bergerak sedikit saat dia menelan ludah. Dia takut. Bukan takut kehilangan saya. Ketakutan itu sudah lama dia buang. Apa yang dia takutkan adalah kehilangan uang, gengsi, kendali atas situasi, dan mungkin hal-hal lain yang dia coba sembunyikan lebih dalam lagi. Saya tahu itu, karena di dalam berkas yang dibawa Dimas hari itu, selain rumah, mobil, dan rekening, ada satu bagian yang belum dibuka, bagian yang berkaitan dengan pekerjaan Bima, dengan proyek yang dia rencanakan untuk dibawa ke perusahaan pesaing untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Dimas tidak menyebutkannya karena saya belum ingin dia melakukannya. Ada kartu yang harus Anda simpan dekat di dada sampai lawan Anda mengira dia sudah melihat semuanya. Bima tetap diam selama hampir setengah menit sebelum berbicara dengan nada yang terasa lebih lembut. Karina, ayo kembali ke apartemen dan bicara secara pribadi. Tidak perlu membuat keributan di sini. Mendengarnya, saya hanya merasa lelah. Ketika dia dan Rina menyusun surat-surat perceraian itu untuk memaksa saya menandatangani, dia tidak berpikir untuk berbicara secara pribadi. Ketika dia mengosongkan rekening bersama, dia tidak berpikir untuk bernegosiasi. Baru sekarang, setelah menyadari bahwa saya tidak akan duduk diam dan menahan semuanya, dia tiba-tiba teringat kata-kata pernikahan dan privasi. Tidak ada yang perlu dibicarakan secara pribadi, jawab saya. Apapun yang perlu dikatakan, mari kita katakan di sini dan perjelas. Melalui jendela, matahari telah terbenam, memproyeksikan cahaya berwarna madu di atas aspal. Tiba-tiba saya berpikir bahwa matahari terbenam sangat mirip dengan pernikahan. Terkadang, dari jauh, tampak hangat, tetapi hanya ketika Anda mendekat, Anda menyadari bahwa sebenarnya cahayanya sedang padam.
Dimas mendorong surat-surat perceraian itu kembali ke arah Bima. Anda bisa menyimpan draft ini, tetapi menurut pendapat profesional saya, ini tidak lagi memiliki nilai negosiasi. Pihak Ibu Karina akan mengirimi Anda proposal baru dalam beberapa hari mendatang, bersama dengan inventaris aset, jumlah yang harus disesuaikan, dan tuntutan spesifik. Saat Anda menerimanya, saya sangat menyarankan Anda untuk membacanya dengan sangat hati-hati. Bima tidak mengambil surat-surat itu. Rina, di sampingnya, tidak lagi berani menyentuh bahunya. Keduanya, yang memulai dengan sikap agresif untuk memojokkan saya, sekarang duduk dalam diam, seolah-olah gerakan sekecil apapun dapat membuat segalanya runtuh di depan mata mereka. Saya yang pertama bangkit, menyandarkan tangan pada tali tas saya. Telapak tangan saya masih dingin, tetapi kaki saya tidak lagi gemetar. Bima, kata saya, menatap dari atas ke pria yang selama 3 tahun telah menjadi sandaran. Saya, pria yang saya percayai secara membabi buta. Ini baru permulaan. Apa yang kamu ambil dariku dengan tipu daya akan aku dapatkan kembali bagian demi bagian. Dan apa yang kamu hutangkan padaku atas pengkhianatanmu? Mungkin tidak akan bisa. Kamu bayar seumur hidup. Setelah mengatakan itu, saya berbalik. Dimas bangkit untuk mengikuti saya. Tepat ketika saya mencapai tangga, saya mendengar belakang saya suara kursi ditarik dengan kasar dan suara Rina yang khawatir memanggilnya dengan suara pelan. Bima. Saya tidak menoleh. Ada kasih sayang yang setelah mati lebih baik dibiarkan tanpa menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang hanya memaksa Anda untuk melihat mayatnya. Saat meninggalkan kafe, angin sore menerpa wajah saya, segar dan tajam. Saya berhenti, beberapa detik di bawah bayang-bayang pohon angsana di trotoar. Dimas tidak mendesak saya, dia hanya berdiri di samping saya menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan suara yang sangat pelan. Apakah kamu baik-baik saja? Saya mengamati arus mobil yang lewat dan merasakan tusukan rasa sakit di dada. Tetapi kali ini rasa sakit itu tidak menghancurkan saya. Rasanya seperti luka yang baru dibersihkan. Perih sampai ke jiwa, tetapi setidaknya sudah berhenti bernanah. Saya baik-baik saja, jawab saya. Dan setelah menghela napas panjang, saya menambahkan, tetapi saya rasa ini tidak akan berakhir hanya dengan pembagian harta. Dimas, dia berbalik menatap saya dan saya menahan tatapannya. Hal yang berkaitan dengan pekerjaannya, kata saya, besok saya akan menceritakan semuanya padamu. Angin bertiup lagi. Di ujung jalan seberang, seorang penjual bunga sedang sibuk mengikat karangan bunga matahari. Saya tidak tahu mengapa, tetapi gambaran itu mengingatkan saya pada ibu saya. Setiap kali ada masalah di rumah, dia tidak langsung menangis. Dalam diam, dia mulai mencuci piring, membersihkan meja, atau melipat tumpukan pakaian. Sepertinya wanita di keluarga saya terbuat seperti itu. Betapapun sakitnya, kami tidak membiarkan diri kami runtuh di tengah jalan. Saya mempererat pegangan pada tali tas saya dan turun dari trotoar. Saya tahu bahwa mulai hari berikutnya saya tidak hanya akan berurusan dengan perceraian. Saya akan menghadapi sisi terburuk dari kepribadian Bima, sisi yang, jika saya tidak menemukannya dengan mata kepala sendiri, mungkin akan membawa saya ke liang lahat dengan berpikir bahwa dia hanyalah seorang suami yang tidak setia, padahal kenyataannya jauh lebih buruk. Malam itu saya tidak langsung pulang. Saya membiarkan Dimas mengantar saya ke kantornya, sebuah ruang di lantai 7. Sebuah gedung tua di dekat area Kuningan. Langit sudah benar-benar gelap. Cahaya kekuningan dari lampu jalan menyaring melalui jendela-jendela besar, membentuk garis-garis panjang di lantai ubin. Kota tidak lagi sebising sore hari, tetapi juga tidak cukup sunyi untuk menghilangkan beban dari hati. Dimas membuatkan saya sekangkir teh panas, meletakkannya di depan saya, dan duduk di sisi lain tanpa terburu-buru, tanpa menekan saya dengan pertanyaan. Dia memberi saya waktu untuk bernapas, untuk menata kekacauan di dalam kepala saya. Saya memegang cangkir dengan kedua tangan, merasakan kehangatan menyebar perlahan melalui telapak tangan saya. Itu adalah kehangatan kecil, tetapi cukup untuk mengingatkan saya bahwa saya masih berdiri. Dimas, kata saya setelah beberapa saat hening, hal yang berkaitan dengan pekerjaan Bima, saya ingin kamu memeriksanya. Dia mengangguk. Kapanpun kamu siap. Saya membuka tas saya dan mengeluarkan sebuah flash disk kecil. Saya telah membawanya selama 2 minggu terakhir, sejak hari Dimas memberi saya berkas pertama.
Saya tidak ingin membukanya segera karena saya tahu begitu saya melihat apa yang ada di dalamnya, tidak akan ada jalan kembali. Di sini ada file-file yang saya ambil dari komputernya, kata saya. Bukan berarti saya sengaja mengintip. Saya hanya ingin memeriksa kontrak lama dan melihatnya secara tidak sengaja. Dimas mengambil flash disk itu dan menghubungkannya ke laptopnya. Layar menyala menampilkan serangkaian folder yang tertata rapi. Dia membuka file, Excel, lalu PDF, dan matanya tertuju pada beberapa angka. Udara di kantor menjadi padat. Saya tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa apa yang dia baca bukanlah sesuatu yang bisa disapu ke bawah karpet. Sekitar 10 menit kemudian, dia mengangkat pandangan. Ekspresinya tidak lagi setenang di kafe. Itu lebih dalam, lebih serius. Apakah kamu yakin file-file ini milik Bima? Tanyanya. Sangat yakin, jawab saya. Akun penggunanya adalah miliknya dan email di dalamnya adalah email kerjanya. Dimas mengangguk perlahan. Jika apa yang ditampilkan di sini benar, masalahnya tidak lagi terbatas pada sengketa harta Gonogini. Saya menatapnya. Apa maksudmu? Dia setengah menutup laptop seolah menimbang kata-katanya. Ada indikasi dalam file-file ini bahwa Bima telah mentransfer data internal sebuah proyek ke perusahaan pesaing. Termasuk anggaran, daftar, klien, dan informasi kepemilikan yang sangat rahasia. Jika perusahaanmu mengetahui hal ini, konsekuensinya akan sangat serius. Mendengarnya, saya merasa hati saya menciut. Bukan karena terkejut saya sudah mencurigainya sejak pertama kali melihat file-file itu, tetapi mendengarnya dikonfirmasi oleh orang lain terasa sakit, sama seperti saat pertama kali. Saya sudah hampir 8 tahun di perusahaan itu, kata saya perlahan. Saya mulai sebagai karyawan tingkat awal dan naik menjadi manajer proyek. Saya memperlakukan setiap proyek seolah-olah itu milik saya sendiri, dan dia menggunakan hal itu untuk mengamankan pekerjaan baru di tempat lain. Dimas menatap saya, melembutkan suaranya. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya tidak langsung menjawab. Saya bangkit dan berjalan ke jendela. Di bawah lampu depan, mobil membentuk sungai tanpa akhir di jalanan Jakarta. Ada orang-orang yang berlari pulang, yang lain masih mencari nafkah. Yang lain, seperti saya, berdiri di persimpangan jalan. Tidak tahu berapa banyak hal yang baru saja mereka hilangkan. Saya telah banyak berpikir selama 2 minggu ini, kata saya dengan mata masih tertuju ke jalan. Jika hanya perselingkuhan, saya bisa saja menandatangani surat-surat itu, membagi aset dan memutus hubungan. Begitu saja. Sakit sekali saja dan selesai. Tetapi ini bukan lagi masalah pribadi antara dua orang. Dimas tidak menyela saya, dia membiarkan saya menyelesaikannya. Saya tidak bisa diam saja, lanjut saya. Bukan untuk balas dendam, tetapi karena, jika saya menutup mulut, orang-orang yang mempercayai saya, rekan kerja saya, akan menanggung akibatnya. Saat mengatakannya, saya teringat ruang rapat utama perusahaan, di mana saya telah duduk tak terhitung banyaknya membela setiap rencana, setiap metrik. Saya teringat rekan-rekan yang telah menghabiskan malam tanpa tidur bersama saya untuk memenuhi tenggat waktu, dan saya teringat cara Bima biasa meletakkan tangannya di bahu saya dan mengatakan bahwa dia bangga pada saya. Ternyata, beberapa kata tidak diucapkan untuk ditepati, melainkan diucapkan untuk menyembunyikan kebenaran. Dimas mengangguk dan matanya kembali tenang. Jika itu keputusanmu, saya akan membantumu mempersiapkan semua yang kamu butuhkan. Tetapi kamu harus mengerti bahwa ketika ini terungkap, itu tidak akan berhenti pada peringatan sederhana. Bisa ada audit internal perusahaan dan berpotensi konsekuensi hukum baginya. Saya mengerti, jawab saya, dan saya menerimanya. Dia mengamati saya sebentar lagi, dan kemudian berkata, kalau begitu besok kamu harus bertemu langsung dengan tim eksekutif perusahaanmu dan memaparkan dengan jelas apa yang kamu miliki. Di sisi saya akan menyiapkan pada saat yang sama gugatan perceraian dengan persyaratan yang paling menguntungkan bagimu, termasuk tuntutan atas dana yang disalahgunakan Bima. Saya kembali ke meja, mengambil cangkir teh saya dan menyesapnya. Tehnya sudah setengah dingin, tetapi rasa pahitnya masih ada. Terima kasih, kata saya. Dimas menggelengkan kepala. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Bagian tersulit adalah bagianmu. Saya tersenyum tipis. Saya sudah selamat dari bagian tersulit. Dia tidak bertanya apa-apa lagi.
Mungkin dia mengerti bahwa yang tersulit bukanlah menghadapi kebenaran, melainkan menerimanya. Saat meninggalkan kantornya, saya naik taksi online ke rumah. Mobil berhenti di depan gedung apartemen saya yang sudah dikenal. Saya duduk di kursi belakang beberapa detik lagi sebelum turun. Malam telah benar-benar jatuh. Lorong itu sepi. Diterangi hanya oleh lampu neon yang keras dan dingin. Saya membuka pintu dengan kunci saya. Di dalam semuanya gelap, gulita. Tidak ada suara, tidak ada lampu, tidak ada aroma akrab dari sebuah rumah yang pernah ditinggali 2 orang. Saya menyalakan sakelar. Ruangan itu utuh, tetapi anehnya terasa asing. Sofa masih di sana, meja makan juga. Jaket Bima masih tergantung di kursi seperti biasa, tetapi perasaannya sudah tidak ada. Saya masuk ke kamar tidur. Pintunya sedikit terbuka, sama seperti hari saya berdiri di luar mendengarkan. Hanya saja, kali ini tidak ada orang di dalam. Saya membuka lemari dan mengeluarkan koper kecil, tetapi untuk menyimpan apa yang bukan lagi milik saya. Saya melipat pakaian Bima sepotong demi sepotong, memasukkannya ke dalam koper tanpa terburu-buru, tanpa berhenti. Sangat mirip dengan cara ibu saya setiap kali dia merapikan rumah. Ada hal-hal yang tampak tidak penting, tetapi hanya ketika Anda harus menyimpannya dengan tangan Anda sendiri, Anda menyadari betapa beratnya. Sebenarnya, ketika koper sudah penuh, saya menutup resletingnya. Suaranya bergema kering di ruangan yang sunyi itu. Saya meninggalkannya di sudut, menatapnya sebentar dan berbalik. Malam itu saya tidak menangis. Saya berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Dalam benak saya, bayangan Rina dan kata-kata Bima telah menghilang. Hanya tersisa satu perasaan yang sangat jelas. Ini benar-benar sudah berakhir, tetapi akhir bukanlah penyelesaian. Keesokan harinya saya akan masuk ke perusahaan saya, bukan sebagai istri yang dikhianati, tetapi sebagai seseorang yang harus membela apa yang telah dia bangun selama 8 tahun. Dan saya tahu bahwa ketika pintu itu terbuka, hidup saya akan mengambil jalan yang berbeda, jalan di mana tidak ada seorang pun yang bisa menginjak-injak kepercayaan saya dengan begitu mudah seperti sebelumnya. Di luar jendela, langit mulai terang. Hari baru tiba dengan kenormalan yang sama, seperti biasa, tetapi bagi saya itu adalah awal dari perjalanan yang berbeda. Keesokan paginya saya bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena saya sedang terburu-buru, tetapi karena saya tidak ingin tinggal di tempat tidur itu. Ada tempat-tempat yang dulunya adalah tempat berlindung, tetapi setelah pukulan, tempat-tempat itu menjadi tempat yang paling menyesakkan di bumi. Saya pergi ke dapur, merebus air, dan membuat kopi seperti yang saya lakukan setiap hari. Aromanya melayang di apartemen yang sunyi itu, tetapi kali ini tidak terasa akrab. Saya biasa membuat 2 cangkir setiap pagi, 1 untuk saya, dan 1 untuk Bima. Dia suka kopi hitam tanpa gula. Terkadang, karena terburu-buru, dia hanya menyesapnya sedikit dan meninggalkan sisanya. Saya biasa membuangnya ke wastafel, berpikir bahwa itu adalah hal sepele yang tidak penting. Sekarang, berdiri sendirian, melihat uap mengepul dari cangkir. Saya melihat dengan lebih jelas daripada sebelumnya semua yang telah saya abaikan. Saya tidak menghabiskan kopi itu. Saya meninggalkannya di atas meja dapur dan pergi berpakaian. Saya memilih setelan jas abu-abu muda yang pas, badan, sederhana dan tajam. Saya merias wajah tipis-tipis dan mengikat rambut saya. Saya melihat ke cermin, dan melihat wajah saya, tetapi mata saya berbeda. Tidak ada lagi keraguan atau penantian di dalamnya, hanya kejernihan yang hampir sedingin es. Sebelum pergi, saya berhenti di sudut kamar tidur tempat koper Bima berada sejak malam sebelumnya. Saya menatapnya sebentar dan kemudian menyeretnya ke pintu masuk. Saya tidak mengeluarkannya ke lorong, saya hanya meninggalkannya di dinding, tepat di tempat dia akan melihatnya begitu dia masuk. Ada hal-hal yang tidak membutuhkan kata-kata. Melihatnya saja sudah cukup. Saya mengunci pintu dan masuk ke lift. Di ruang tertutup itu, bayangan saya terlihat tegas pada panel baja tahan karat. Saya tetap tegak, memegang tas saya dan menarik napas dalam-dalam. Mulai saat itu, setiap langkah yang saya ambil bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi untuk semua yang telah saya jaga selama bertahun-tahun. Mobil menurunkan saya di depan gedung perusahaan pada pukul 8.15 pagi. Lobi ramai, seperti biasa. Karyawan menggesek kartu mereka,
Saling menyapa, bunyi bip pintu, putar. Tidak ada yang tahu apa yang saya bawa di dalam diri saya, dan saya tidak ingin. Ada yang tahu. Saya naik lift langsung ke lantai 12, area eksekutif. Sebelum masuk, saya berhenti sejenak, merapikan kerah jaket saya dan mengetuk pintu. Masuk. Suara wakil presiden direktur bergema dari dalam. Saya mendorong pintu, dan masuk. Ada 3 orang di ruangan itu. Wakil presiden direktur operasional, konsultan hukum umum, dan wakil presiden, direktur proyek. Mereka menatap saya dengan sedikit terkejut. Karena saya tidak punya janji temu, tetapi mereka mempertahankan sikap profesional mereka. Karina, ada apa? Tanya VP operasional. Saya menutup pintu di belakang saya, berjalan ke meja rapat, meletakkan tas saya dan berkata perlahan, saya ingin melaporkan masalah yang berkaitan dengan keamanan salah satu proyek kita. Suasana ruangan berubah seketika. Konsultan hukum umum mengangkat pandangan, dengan mata yang lebih tajam. Tentang apa tepatnya? Saya mengeluarkan flash disk dari tas saya dan meletakkannya di atas meja. Saya mencurigai telah terjadi kebocoran eksternal data internal. Karyawan yang terlibat adalah Bima. Ketiganya terdiam selama beberapa detik, bukan karena mereka tidak mengerti, tetapi karena mereka membutuhkan waktu untuk memproses beratnya tuduhan itu. VP operasional sedikit mengerutkan kening. Kamu punya bukti? Semuanya ada di sini, jawab saya. Termasuk file data, log komunikasi, dan berbagai dokumen yang belum dipublikasikan. Konsultan hukum umum mengambil flash disk itu dan menghubungkannya ke laptopnya. Layar dipenuhi dengan file, dia membukanya, memeriksanya dengan cepat dan berhenti pada daftar klien. Saya melihat dengan jelas bagaimana ekspresinya berubah dari keraguan menjadi ketegangan dan, akhirnya, menjadi keseriusan mutlak. Karina, apakah kamu yakin data ini berasal dari server internal kita? Tanyanya. Saya yakin, tegas saya. Saya mengelola proyek itu secara langsung. Saya mengenali setiap file. VP, proyek meletakkan tangannya di atas meja dan suaranya turun 1 oktav. Jika ini benar, kita tidak lagi berbicara tentang pelanggaran kebijakan. Sederhana. Ini spionase korporat. Saya mengangguk. Saya mengerti. VP, operasional tidak langsung berbicara. Dia menatap layar untuk waktu yang lama, sebelum menoleh ke arah saya. Karina, jujurlah sepenuhnya. Apakah kamu ada hubungannya dengan ini? Pertanyaan itu tidak mengejutkan saya. Di dunia korporat Jakarta, ketika kebocoran besar terjadi, orang yang paling dekat dengan sumber data selalu menjadi tersangka pertama. Tidak, jawab saya. Langsung, dan saya datang hari ini justru untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman ke depannya. Dia mengamati saya beberapa detik lagi dan kemudian mengangguk sedikit. Saya percaya padamu. Itu hanya 1 kalimat, tetapi saya merasakan simpul terbentuk di tenggorokan. Saya. Terkadang kepercayaan orang lain adalah satu-satunya hal yang membuat Anda tetap berdiri. Konsultan hukum umum menutup layar laptopnya dan menoleh ke VP. Saya merekomendasikan agar kita segera mencabut semua akses Bima ke sistem dan memulai audit forensik TI menyeluruh. Kita harus melakukannya sekarang juga. Dia mengangguk. Lakukan dan jaga agar tetap sangat rahasia. Kemudian dia kembali menatap saya. Dan kamu, mulai sekarang, dokumentasi apapun yang terkait dengan proyek ini laporkan langsung kepada saya tanpa perantara. Dimengerti. Pertemuan itu tidak lama, tetapi cukup untuk menggerakkan segalanya. Saya bangkit, berterima kasih kepada mereka, dan keluar. Ketika pintu tertutup di belakang saya dengan bunyi klik, saya menghela napas panjang. Lorong masih diterangi dengan intensitas tinggi. Orang-orang datang dan pergi, tetapi di dalam diri saya sebagian dari beban telah terangkat. Saya kembali ke meja saya. Semuanya tampak sama. Ruang kerja saya yang rapi, monitor saya di atas tumpukan folder proyek di satu sisi. Rekan-rekan saya masih tertawa dan mengobrol tentang pekerjaan sambil minum kopi. Tidak ada yang tahu bahwa dalam 1 pagi sebuah bom besar telah ditemukan. Saya duduk, menyalakan komputer, dan melihat email baru di kotak masuk. Saya, itu dari Bima. Subjeknya singkat, kita perlu bicara. Saya menatap teks. Itu sebentar dan membukanya. Karina, saya baru saja menerima pemberitahuan bahwa akses saya ke sistem telah dicabut. Apa yang telah kamu lakukan? Saya membaca pesan itu dan tidak menjawab. Saya menutup email dan membuka spreadsheet lain.
Ada pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Orang yang menanyakannya akhirnya akan mengetahuinya sendiri. Sekitar tengah hari, ponsel saya bergetar. Nama Bima muncul di layar. Saya membiarkannya berdering sampai akhir dan kemudian menjawab, "Apa yang telah kamu lakukan?" Suaranya di ujung sana terdengar panik, benar-benar kehilangan ketenangan yang dia pertahankan sehari sebelumnya. "Pekerjaan saya," jawab saya. "Apakah kamu gila? Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" "Ya," kata saya dengan suara tegas. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan." Hening di saluran itu selama beberapa detik, dan kemudian nadanya merendah. "Karina, satu hal adalah satu hal dan hal lain adalah hal lain. Pekerjaan adalah pekerjaan, pribadi adalah pribadi. Jangan dicampur adukan." Saya tertawa kecil. "Kamulah yang mencampurnya lebih dulu. Kamu menggunakan data internal perusahaan untuk membelikan dirimu posisi yang lebih baik." Bima tidak bisa langsung menjawab. Saya bisa mendengar dengan jelas napasnya yang terputus-putus melalui speaker. "Apakah kamu mencoba menghancurkan saya?" tanyanya. "Saya tidak menghancurkan siapapun," jawab saya. "Saya hanya berhenti melindungimu." Saluran itu menjadi sunyi senyap. Saya tahu ada kata-kata yang sekali diucapkan tidak akan pernah bisa ditarik kembali. "Saya akan ke apartemen malam ini," kata Bima setelah beberapa saat. "Kita perlu bicara." "Tidak perlu," jawab saya. "Datanglah untuk mengambil barang-barangmu. Saya sudah menyiapkannya, Karina." Saya menutup telepon. Saya meletakkan ponsel menghadap ke bawah di atas meja dan melihat keluar jendela. Matahari tengah hari tidak membakar, tetapi cahayanya dipantulkan oleh fasad kaca gedung pencakar langit dengan intensitas yang membuat saya harus menyipitkan mata. Di bawah cahaya yang keras itu, tiba-tiba saya melihat dengan jauh lebih jelas jalan yang sedang saya ambil. Itu tidak mudah, itu tidak ringan. Tetapi itu adalah satu-satunya yang bisa saya pilih jika saya ingin menyelamatkan apa yang tersisa dari diri saya. Sore itu, perusahaan mulai bergerak dalam diam. Beberapa orang dibawa ke ruang rapat pribadi. Sistem diaudit secara diam-diam dan nama Bima mulai muncul di samping. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak lagi biasa. Saya tidak berpartisipasi dalam percakapan itu. Saya tetap di meja saya melakukan pekerjaan saya seperti hari Selasa lainnya. Ada proses yang begitu dimulai tidak mengharuskan Anda untuk tetap menonton. Mereka mengikuti jalurnya sendiri yang tak terelakkan sampai akhir. Di penghujung hari, saya mengemasi barang-barang saya dan bersiap untuk pergi. Saat melewati ruang rapat utama, saya melihat pintunya sedikit terbuka dan beberapa eksekutif masih di dalam. Saya tidak berhenti. Saat meninggalkan gedung, matahari sudah melembut. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma akrab debu kota dan aspal panas. Saya menuruni anak tangga merasa sedikit lebih ringan daripada pagi hari. Bukan karena semuanya telah berakhir, tetapi karena saya tahu saya telah mengambil langkah pertama tanpa menoleh ke belakang. Dan saya mengerti bahwa mulai sekarang setiap langkah selanjutnya bukan untuk membela diri, tetapi untuk menghadapi segala sesuatu secara langsung. Malam itu saya tiba di rumah lebih awal dari biasanya. Bukan karena saya ingin istirahat, tetapi karena saya tahu Bima akan datang, bukan untuk melihat saya, tetapi untuk mengambil barang-barangnya. Tetapi bagaimanapun juga saya ingin berada di sana, bukan untuk berbicara, tetapi untuk menutup babak hidup saya secara definitif. Apartemen itu sama sunyinya seperti pagi hari. Saya menyalakan lampu, meletakkan tas di atas meja, dan langsung pergi ke dapur. Saya menyiapkan makan malam sederhana. Salmon panggang, salad pendamping, dan kentang panggang. Bukan karena saya masih ingin merawat seseorang, tetapi karena saya membutuhkan rutinitas normal agar tidak jatuh ke dalam kekosongan. Tepat ketika salmon mulai mendesis di wajan, saya mendengar pintu depan dibuka dengan kunci. Suaranya akrab, tetapi kali ini tidak membawa perasaan harapan apapun. Bima masuk, berdiri beberapa detik di pintu masuk, seolah memindai apartemen untuk melihat apakah ada sesuatu yang berubah. Matanya tertuju pada koper di dekat dinding dan kemudian beralih ke saya. Di dapur tidak ada salam. "Kamu benar-benar melakukannya," katanya dengan suara berat. Saya mematikan kompor dan berbalik. "Kamu lihat sendiri." Dia masuk lebih dalam dan menutup pintu di belakangnya. Hari itu dia tidak mengenakan jas, hanya kemeja berkancing dengan lengan digulung dan celana panjang gelap. Tetapi,
Penampilannya yang rapi tidak bisa menyembunyikan kelelahan yang jelas terukir di wajahnya. Perusahaan sedang menyelidiki saya, katanya. Saya tahu. Kamu tidak perlu membawanya sejauh ini. Saya tidak melakukan apa-apa, jawab saya. Saya hanya berhenti, menyembunyikannya. Bima tersenyum pahit. Kamu berubah sangat cepat. Saya menatapnya dan kemudian melihat koper itu. Saya tidak berubah. Hanya sekarang, saya melihat semuanya dengan jelas. Dia terdiam. Udara di antara kami tidak setegang di kafe, tetapi lebih berat, seperti ruangan yang sudah terlalu lama tertutup. Karina, katanya dengan suara pelan, bisakah kita bicara sebentar? Saya tidak mengatakan tidak. Tetapi saya juga tidak mengundangnya untuk duduk. Saya hanya berdiri di depannya, menjaga jarak yang cukup agar kami tidak bersentuhan. Saya tahu saya telah mengacaukannya, katanya. Saya tidak akan membenarkan apa yang terjadi dengan Rina. Tetapi bisakah kamu membantu saya kali ini saja dengan masalah pekerjaan? Kamu hanya perlu mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman, kebingungan dengan file-file itu, dan semuanya akan jauh tidak serius. Mendengar itu, saya tidak merasa marah. Saya merasa kasihan, sedih bahwa bahkan, pada saat itu dia masih berpikir saya akan kembali ke peran lama saya. Wanita yang diam untuk menjaga perdamaian. Apakah kamu meminta saya untuk menutupi spionase korporat untukmu? Tanya saya dengan dingin. Saya hanya butuh lebih banyak waktu, katanya cepat. Saya punya tawaran itu di perusahaan lain. Jika ini terungkap, saya kehilangan segalanya. Saya serius. Jadi, kamu ingin pergi dengan apa yang kamu curi dan meninggalkan saya untuk menangani konsekuensinya? Bima mengerutkan kening. Kamu bersikap terlalu keras. Saya menggelengkan kepala. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Dia melangkah lebih dekat, menurunkan suaranya ke nada yang sedikit lebih lembut. Hampir memohon, Karina, terlepas dari segalanya, kita adalah suami dan istri. Saya tidak ingin hal-hal mencapai titik di mana tidak ada jalan kembali. Saya menatapnya dan tidak melihat sedikit pun penyesalan di matanya, hanya kepanikan murni. Panik. Untuk karirnya, untuk masa depannya, untuk semua yang akan dia hilangkan. Bukan untuk saya. Kamu salah, kata saya perlahan. Hal-hal mencapai titik di mana tidak ada jalan kembali, jauh sebelum kamu menyadarinya. Dia terdiam dan kemudian menghela napas berat. Jadi, apa yang kamu inginkan? Saya tidak langsung menjawab. Saya berjalan ke meja makan. Saya mengambil tumpukan kertas yang dikirim Dimas melalui kurir sore itu dan mendorongnya ke depannya. Ini draft baru, kata saya. Bacalah. Bima mengambilnya dan membalik beberapa halaman. Semakin banyak dia membaca, semakin gelap wajahnya. Apartemen tidak boleh dibagi. Uang muka Fortuner harus dikembalikan bersama dengan setengah bagiannya dari rekening bersama yang kosong. Setiap rupiah yang dia transfer ke Rina harus dipertanggungjawabkan dan diganti. Dia berhenti dan mengangkat pandangan ke arah saya. Dan kamu menuntut kompensasi tambahan? Saya tidak menuntutnya, jawab saya. Saya hanya mendokumentasikan dengan tepat apa yang kamu ambil. Kamu memojokkan saya. Saya hanya mencegahmu terus mengambil lebih banyak. Bima meremas kertas-kertas itu dengan kuat. Karina, jika kamu melakukan ini, kamu meninggalkan saya tanpa jalan keluar. Saya juga ditinggalkan tanpa jalan keluar, kata saya. Satu-satunya perbedaan adalah saya tidak punya pengacara, saya tidak siap, dan saya tidak punya siapapun di pihak saya. Kata-kata saya membungkamnya. Saya melihat kilatan kebingungan murni melintasi wajahnya. Itu singkat, tetapi cukup untuk mengetahui bahwa untuk pertama kalinya dia mengerti bagaimana rasanya benar-benar terpojok, tanpa pilihan. Dan Rina? Tanyanya dengan suara serak. Saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengannya, jawab saya. Semua yang berkaitan dengan uang adalah tanggung jawabmu. Kamu masih membencinya? Saya menggelengkan kepala. Tidak, dia hanya tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Jawaban saya membuatnya bingung. Mungkin dia mengharapkan kata-kata yang lebih keras atau setidaknya menunjukkan kemarahan. Tetapi pada saat itu emosi, itu sudah habis. Ketika sesuatu hancur total, Anda tidak lagi punya energi untuk membenci, hanya tersisa kekosongan. Bima meletakkan kertas-kertas itu kembali di atas meja dan duduk membenamkan wajah di antara kedua tangannya. Saya tidak pernah mengira semuanya akan berakhir seperti ini. Saya menatapnya tanpa merasakan apapun.
Saya juga, tidak. Setelah beberapa saat dia mengangkat pandangan. Jika saya menandatangani, apakah kamu akan berhenti di situ? Saya akan mengurus bagian perceraian saya, kata saya. Investigasi perusahaan berada di luar kendali. Dia tersenyum pahit. Jadi kamu akan membiarkan mereka menanganiku begitu saja? Saya tidak membiarkan siapapun menangani siapapun, jawab saya. Kamu melakukan sesuatu dan sekarang kamu menghadapi konsekuensinya. Keheningan kembali jatuh. Di luar jendela. Sudah benar-benar malam. Lampu-lampu gedung, pencakar langit di seberang jalan menyala satu persatu. Bima bangkit dan berjalan ke koper. Dia menyeretnya ke tengah ruang tamu, membuka resletingnya dan melihat ke dalam. Pakaian dilipat dengan sempurna, sepotong demi sepotong. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang berlebih. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama dan kemudian berbicara dengan suara pelan. Kamu menyiapkannya dengan sungguh-sungguh. Benar-benar, kamu tidak ingin saya kembali mencari apapun lagi? Saya mengangguk sedikit. Ya, sebuah ya yang lembut, tetapi terdengar dari jutaan kilometer jauhnya. Dia menutup resletingnya lagi dan memegang gagangnya. Ketika dia sampai di pintu depan, dia berhenti dengan punggung menghadap saya. Karina, katanya. Saya tidak menjawab, saya berdiri diam. Jika kamu butuh bantuan, beritahu. Saya menatap punggungnya, mengamati seorang pria yang pernah saya percayakan hidup saya. Sekarang sama asingnya dengan kenalan lama. Saya tidak membutuhkannya lagi, kata saya. Pintu terbuka dan tertutup di belakangnya. Bunyi klik grendel itu lemah, tetapi di dalam diri saya terdengar seperti titik akhir, berat dan definitif, di akhir kalimat yang panjang. Saya berdiri tak bergerak di apartemen yang kosong itu, untuk waktu yang lama. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara, tidak ada jejak, pria yang telah tinggal bersama saya selama 3 tahun. Hanya ada saya dan keheningan panjang yang membentang. Saya kembali ke dapur dan melihat kentang panggang yang dingin, salmon yang utuh. Saya duduk di meja, mengambil porsi kecil dan makan perlahan suap demi suap. Rasanya sama seperti biasa, tetapi sensasinya benar-benar berbeda. Tidak ada lagi orang yang ditunggu, tidak ada orang untuk berbagi. Tetapi juga tidak ada orang yang harus saya tahan. Tugas-tugas kecil sehari-hari itu membantu menjaga pikiran saya tetap tertambat. Malam berlanjut. Saya mematikan lampu ruang tamu, hanya menyisakan lampu redup yang menyala di kamar tidur. Sebelum tidur, saya menyusuri ruangan dengan pandangan untuk terakhir kalinya, tanpa koper, tanpa jaket, tanpa jejaknya. Saya berbaring, menutupi diri dengan selimut dan menutup mata. Saya tidak lagi melihat wajah Bima. Saya hanya memiliki perasaan yang sangat jelas. Saya telah menempuh jalan yang sangat panjang dan akhirnya berhasil keluar darinya. Besok semuanya akan berlanjut, tetapi setidaknya mulai hari ini, masa lalu tidak akan menyeret saya bersamanya, dan itu sudah cukup. Keesokan, paginya saya tiba di kantor lebih awal dari biasanya, bukan karena saya memiliki beban kerja yang luar biasa, tetapi karena saya ingin mengambil kendali atas hari baru. Setelah semua yang terjadi, saya mengerti satu hal dengan sempurna. Jika saya berhenti bergerak, orang lain akan membuat keputusan untuk saya. Gedung itu sama, seperti biasanya, terang benderang, dengan orang-orang masuk dan keluar. Tetapi, begitu saya memasuki lobi, saya melihat perubahan yang tak salah lagi di atmosfer. Sesuatu yang halus, tetapi sangat jelas bagi siapapun yang terlibat. Tatapan beberapa rekan kerja tertuju pada saya sedetik lebih lama sebelum berpaling dengan cepat. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Tetapi saya tahu, rumor sudah mulai beredar. Di lingkungan korporat, tidak ada rahasia yang terkubur lama. Saya langsung pergi ke lantai saya. Saat duduk di meja saya melihat 3 email baru dari Departemen Hukum dan 1 dari Wakil Presiden, Direktur. Isinya singkat. Mereka membutuhkan saya untuk memberikan detail yang lebih tepat tentang proyek-proyek yang telah disentuh Bima selama 6 bulan terakhir. Saya membuka setiap file dan menjawab setiap pertanyaan tanpa terburu-buru, tanpa jeda, dengan presisi dan ketelitian mutlak. Ada metrik dan tanggal yang sebelumnya saya ingat begitu saja untuk melakukan pekerjaan saya. Sekarang mereka telah menjadi bukti. Setiap kali saya menulis satu baris, saya merasa seolah-olah sedang menyegel secara fisik sebagian dari masa lalu saya, dengan tangan saya sendiri. Sekitar pukul 9.30 pagi, konsultan hukum umum
memanggil saya ke ruang rapat kecil. Dia ada di sana bersama seorang auditor, kontrol internal. Mereka tidak bertele-tele. Karina, kata konsultan hukum umum dengan nada serius, tetapi tidak bermusuhan. Kami telah melakukan tinjauan awal. Data yang kamu berikan valid. Tetapi untuk benar-benar yakin, sebelum melangkah menuju pemecatan dan tuntutan hukum, kami membutuhkanmu untuk mengonfirmasi beberapa kronologi spesifik. Saya mengangguk. Tanyakan apa yang kalian butuhkan. Pertemuan itu berlangsung hampir 1 jam. Setiap detail diperiksa, setiap file disilangkan dengan data lain. Terkadang mereka mengajukan pertanyaan yang sama, dengan cara yang berbeda, hanya untuk memeriksa konsistensi saya. Saya mengerti bahwa itu adalah prosedur standar. Ketika kami selesai, konsultan hukum umum menatap saya sebentar. Saya tahu ini tidak mudah bagimu, tetapi kamu melakukan hal yang benar. Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk sedikit. Ada kata-kata yang, meskipun diucapkan dengan lembut, cukup untuk membuat Anda tetap berdiri sedikit lebih tegak. Saat meninggalkan ruang rapat, saya kembali ke meja saya. Tim saya masih bekerja, tetapi suasananya telah berubah total. Beberapa menatap saya dengan hati-hati, yang lain dengan rasa ingin tahu yang membara dan beberapa dengan rasa hormat yang hening. Saya tidak menyalahkan mereka. Ketika bom jatuh, orang biasanya melihat dari jarak yang aman sebelum memutuskan di mana harus memposisikan diri. Tengah hari saya menerima pesan teks dari nomor yang tidak disimpan. Karina, ini Rina. Bisakah kita bertemu sebentar? Saya menatap pesan itu untuk waktu yang lama. Melihat namanya di layar menyeret serangkaian kenangan dari hari-hari masa kecil kami hingga makan malam bersama, saat-saat kami bertukar rahasia tentang keluarga dan karier kami. Dan hari ketika dia muncul di depan pintu saya dengan kopernya, saya tidak langsung menjawab. Saya meletakkan ponsel dan terus bekerja. Tetapi sekitar 10 menit kemudian pesan kedua datang. Saya tahu kamu tidak ingin melihat saya. Tetapi ada hal-hal yang perlu saya jelaskan padamu. Saya kembali menatap layar. Bukan karena saya ingin mendengar suaranya, tetapi karena saya mengerti bahwa ada hal-hal yang jika dibiarkan tak terucapkan, hanya akan tetap menggantung selamanya tanpa penyelesaian. Saya menulis balasan. Jam 3 sore. Kafe biasa. Dia menjawab hampir seketika. Baiklah. Sore itu saya meninggalkan kantor tepat waktu. Saya tidak terlalu memikirkannya. Di jalan. Ada pertemuan yang tidak perlu Anda persiapkan. Anda hanya perlu membawa kejernihan Anda. Kafe itu sama dengan hari sebelumnya, meja yang sama, jendela yang sama dengan pemandangan Jalan Jenderal Sudirman. Cahaya sore yang sama tumpah di atas kayu. Satu-satunya perbedaan adalah Bima tidak ada di sana. Rina sudah tiba. Dia duduk dengan punggung kaku, tangan terlipat di pangkuan dan ekspresi tegang. Ketika dia melihat saya masuk, dia bangkit secara naluriah. Karina, katanya dengan suara pelan. Saya mengangguk dan duduk di depannya. Keheningan membentang selama beberapa detik. Seorang barista mendekat. Saya memesan segelas air. Rina memesan kopi, tetapi ketika dibawakan dia tidak menyentuhnya. Saya sangat menyesal, Karina, katanya, dengan suara lemah. Saya tidak bereaksi. Saya melihat keluar jendela, di mana lalu lintas terus mengalir dan kemudian kembali menatapnya. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Rina menggigit bibirnya dengan mata merah. Saya tahu saya telah mengacaukannya. Saya tidak punya alasan, tetapi saya tidak ingin kamu berpikir bahwa saya seperti ini sejak awal. Sejak awal apa? Tanya saya. Sejak saya pindah bersama kalian, katanya cepat. Awalnya saya bersumpah saya hanya melihatnya sebagai tempat sementara untuk tinggal. Sama sekali tidak punya niat dengan Bima. Saya menatapnya, membiarkannya berbicara, tetapi kemudian kami mulai berbicara lebih banyak. Dia mengeluh kepada saya tentang kamu, tentang betapa sibuknya kamu di perusahaan, tentang betapa sedikitnya kamu peduli untuk menjaga apartemen. Dan saya melihat betapa kesepiannya dia. Mendengarnya, saya merasakan hawa dingin. Bukan karena patah hati, tetapi karena jijik. Alasan-alasan itu begitu sangat familiar, klise yang begitu menyakitkan, sehingga siapapun bisa menggunakannya untuk membenarkan perilaku yang mengerikan. Dia kesepian? Tanya saya. Rina menggelengkan kepala dan air mata akhirnya tumpah. Saya tahu itu salah,
Tetapi pada saat itu saya tidak bisa berhenti. Tidak bisa atau tidak mau. Desak saya. Dia terdiam sepenuhnya. Saya menghela napas pelan. Tahukah kamu apa yang benar-benar tidak bisa saya terima? Bukan karena kamu dan Bima tidur bersama, melainkan cara kamu masuk ke dalam hidup saya, memperlakukan saya seperti saudara perempuan sementara kamu melakukan itu di belakang saya. Rina menundukkan kepalanya dengan bahu gemetar. Saya tahu saya tidak pantas mendapatkan pengampunanmu. Dan saya tidak punya niat untuk memaafkanmu, kata saya dengan tegas. Dia mengangkat pandangan dengan mata bengkak dan merah. Lalu, mengapa kamu datang hari ini? Untuk mengakhiri ini sekali dan untuk selamanya, jawab saya. Agar jika suatu hari kita berpapasan secara tidak sengaja di kota, saya tidak perlu menghindarimu atau menanggung beban dari semua ini. Rina menatap saya dengan ekspresi terkejut yang perlahan meleleh menjadi kesedihan yang mendalam. Kamu lebih kuat dari yang saya kira. Saya tidak kuat, kata saya. Saya hanya tidak ingin menjadi lemah lagi. Keheningan lain. Denting sendok kecil di meja sebelah terdengar tajam dan jelas. Bima, apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Tanya Rina dengan ragu. Ya, jawab saya. Dia ingin saya membantunya menutupi pencurian korporat yang dia lakukan terhadap perusahaan. Rina terdiam. Benarkah dia meminta itu? Saya tidak punya alasan untuk berbohong padamu. Dia terdiam, seolah baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Saya tidak tahu. Saya percaya padamu, kata saya. Karena jika kamu tahu, mungkin kamu tidak akan berada di sini bertanya kepada saya. Rina menawarkan senyum sedih dan menyedihkan. Mungkin saya pikir dia berbeda. Kita berdua pernah berpikir. Begitu, jawab saya. Kalimat itu membuat kami berdua terdiam. Bukan karena tidak ada lagi kata-kata, tetapi karena semua yang harus dikatakan sudah dikatakan. Saya yang pertama. Bangkit. Saya pergi. Rina juga bangkit. Karina, sungguh, saya sangat menyesal. Saya menatapnya untuk terakhir kalinya. Wajahnya masih sama dengan yang saya kenal sejak kecil, tetapi segala sesuatu di dalamnya telah berubah. Saya sudah mendengarmu, kata saya. Tapi simpan saja permintaan maaf itu untuk dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, saya berbalik dan keluar dari kafe. Angin sore berhembus, membawa hawa dingin yang hidup di penghujung hari. Saya menuruni anak tangga perlahan dengan hati yang jauh lebih ringan dari sebelumnya. Ada pertemuan yang tidak memberi Anda kegembiraan, tetapi membantu Anda melepaskan beban mati. Dan bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Saya tidak langsung kembali ke Kebayoran Baru. Saya berjalan-jalan jauh di sekitar area Gelora Bung Karno, GBK. Profil kota mulai menyala dan cahaya lampu jalan dipantulkan di kolam air, seperti pecahan kenangan yang tersebar. Angin sepoi-sepoi yang lembut dan lembab mendinginkan pikiran saya setelah hari yang begitu melelahkan. Pertemuan dengan Rina tidak menyembuhkan saya sepenuhnya. Tetapi saya tidak lagi merasa tercekik. Ada hal-hal yang begitu Anda dengar dengan telinga kepala sendiri dan lihat dengan mata kepala sendiri. Anda tidak perlu lagi menghabiskan energi untuk membayangkan. Dan ketika Anda berhenti membayangkan, rasa sakitnya surut. Saya berhenti di dekat pagar, menatap air. Pada saat itu saya memikirkan ibu saya. Saya belum memberitahunya apapun sejak awal. Bukan untuk menyembunyikannya darinya, tetapi karena saya perlu bertahan hidup sendirian dari dampak awal. Tetapi sekarang setelah debu mulai mereda, saya tahu saya tidak bisa terus diam. Saya mengeluarkan ponsel dan menekan nomornya. Berdering 2 kali sebelum dia menjawab, Karina. Suaranya terdengar hangat dan tegas seperti biasa. Halo Bu, ini saya. Kamu sibuk sekali akhir-akhir ini. Ibu meneleponmu beberapa kali dan kamu tidak menjawab. Saya meremas ponsel. Ya, saya punya banyak hal yang harus diurus. Ibu saya terdiam sejenak dan kemudian bertanya, melembutkan nadanya. Ada apa? Sayang, pertanyaan itu kembali membuat simpul di tenggorokan saya. Saya menatap air, memaksa suara saya tetap tegas. Bu, Bima dan saya akan bercerai. Hening di ujung sana, bukan karena terkejut tetapi keheningan. Seseorang yang mencoba memprosesnya. Apa yang terjadi sayang? Tanyanya tanpa meninggikan suara. Saya tidak menceritakan semuanya padanya. Saya tidak menyebut Rina atau apa yang saya dengar dan lihat, atau spionase korporat. Saya hanya mengatakannya dengan cara sesingkat mungkin. Dia bersama orang lain.
Ibu saya menghela napas, suara yang sangat pelan. Begitu. Hanya 2 kata itu, tetapi saya mendengar banyak sekali di dalamnya. Tanpa drama, tanpa omelan, hanya penerimaan yang sedih. Apakah kamu baik-baik saja? Tanyanya. Saya tersenyum sedikit, meskipun dia tidak bisa melihat saya. Saya baik-baik saja. Benarkah, kamu baik-baik saja? Desaknya. Saya terdiam sejenak sebelum berkata, saya mulai baik-baik saja. Dia tidak mendesak untuk mengetahui detail yang menyakitkan. Dia hanya berkata, jika kamu terlalu lelah, pulanglah ke rumah beberapa hari. Kalimat itu membuat mata saya terasa panas. Saya menatap air dan melihat bayangan saya sendiri yang buram di antara lampu-lampu kota. Baiklah, saya akan mengatur jadwal saya dan pergi menemuimu, jawab saya. Baiklah. Dan apapun itu, bicarakan dengan ibu. Jangan simpan semuanya sendiri. Akan saya lakukan. Dah, Bu. Saya menutup telepon dan berdiri di sana, sebentar lagi sebelum kembali ke jalan. Malam itu saya tidur lebih nyenyak daripada berminggu-minggu, bukan karena semuanya sudah sepenuhnya terselesaikan, tetapi karena saya tidak lagi menanggung semuanya sendirian. Keesokan paginya saya tiba di kantor seperti hari-hari lainnya, tetapi begitu saya memasuki lobi, perubahannya tidak dapat disangkal. Bukan lagi hanya tatapan. Ingin tahu, kali ini ada bisikan nyata. Saya melewati 2 resepsionis dan berhasil mendengar sepenggal kalimat. Katanya dia diskors karena kebocoran data dan istrinya bekerja tepat di atas. Saya tidak berhenti. Saya masuk ke lift dan menekan tombol lantai saya. Di ruang tertutup saya mengamati angka digital naik, tetapi jantung saya tidak berdetak kencang seperti hari sebelumnya. Berita itu sudah keluar. Ketika saya sampai di meja saya, seorang rekan dekat mendekat. Karina, bisiknya. Saya berhenti merapikan meja. Saya. Ya. Dia melihat dari balik bahunya dan merendahkan suaranya. Bima dipanggil ke area eksekutif pagi-pagi sekali. Katanya mereka telah men-scoresnya sementara mereka menyelidiki. Saya mengangguk. Ya, saya tahu. Dia menatap saya dengan keprihatinan yang tulus. Apakah kamu baik-baik saja? Saya. Baik-baik saja, kata saya. Dia tidak mendesak lebih jauh, hanya meremas lengan, saya sebagai tanda dukungan dan kembali ke kubikelnya. Saya duduk, menyalakan monitor dan melihat email baru untuk seluruh perusahaan. Itu adalah memo internal, sangat singkat. Diinformasikan bahwa Bima, karyawan, divisi proyek, telah dibebas tugaskan sementara dari jabatannya sementara. Tinjauan internal dilakukan. Tanpa detail, tanpa penjelasan, tetapi bagi semua, orang di lantai itu sudah lebih dari cukup. Saya membaca email itu dan menutupnya. Saya tidak merasakan kepuasan atau belas kasihan. Itu hanyalah kartu domino lain, yang jatuh dalam rantai peristiwa yang sudah digerakkan. Tepat pada jam makan, siang. Ponsel saya berdering lagi. Kali ini dari ibu mertua saya. Saya melihat ID penelepon. Ragu beberapa detik dan menjawab, halo. Karina. Suaranya tidak hangat seperti biasanya. Terdengar terburu-buru dan cemas. Bima baru saja memberitahu saya tentang kalian berdua. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya bangkit dan keluar ke lorong untuk berbicara secara pribadi. Kami akan bercerai. Bercerai? Bercerai apa? Dia berbicara cepat. Semua pernikahan punya masalah. Tapi hal-hal bisa diselesaikan dengan bicara. Kenapa kamu membawanya ke titik ekstrem ini? Tarik napas. Ini tidak bisa diperbaiki. Jika Bima melakukan kesalahan, saya akan bicara dengannya sendiri. Saya akan menempatkannya pada tempatnya. Tetapi kamu harus memikirkan keluarga. Saya berhenti sejenak dan kemudian berkata, saya sudah banyak berpikir. Dia tidak berhenti. Saya juga mendengar bahwa kamu menyebabkan masalah besar dengan pekerjaannya. Kamu menghancurkannya. Kalimat itu membuat saya membeku. Saya tidak menghancurkan siapapun. Kata saya perlahan. Saya hanya berhenti menutupi apa yang dia lakukan. Tapi dia suamimu. Teriaknya meninggikan suara. Kamu seharusnya melindunginya. Kami tidak akan menjadi suami istri lebih lama lagi, jawab saya. Keheningan jatuh di ujung sana. Kemudian suaranya melembut sedikit, meskipun masih sangat tegang. Karina, saya tahu kamu adalah wanita yang cakap dan kamu menghasilkan uangmu sendiri, tetapi keluarga bukan hanya tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Terkadang,
Kamu hanya harus membiarkan hal-hal berlalu. Mendengarnya, saya merasakan kekosongan yang dalam. Saya menyayangi ibu mertua saya. Dia bukan wanita yang sulit atau terlalu kritis. Dia biasa membela saya bahkan lebih dari dia membela Bima, tetapi pada saat itu, saya mengerti bahwa pembelaannya hanya ada selama airnya tenang. Ketika kapal mulai tenggelam, orang selalu memihak darah daging mereka sendiri. Saya mengerti, kata saya, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa saya biarkan berlalu. Dia menghela napas. Jadi, apa yang kamu inginkan? Kami akan melakukan semuanya persis menurut hukum, jawab saya. Saya tidak ingin membicarakan sisanya. Tidak ada lagi argumen dari pihaknya. Setelah jeda yang panjang, dia hanya berkata, lakukan dengan caramu. Panggilan berakhir. Saya berdiri di lorong sebentar dan kemudian kembali ke meja saya. Segala sesuatu di sekitar saya terus berjalan normal, tetapi di dalam diri saya, benang terakhir yang menghubungkan saya dengan keluarga itu telah putus. Tidak ada lagi keterikatan yang tersisa. Sore itu saya menerima pesan dari Dimas. Pengacara Bima ingin bertemu besok sore untuk menyelesaikan kesepakatan. Apakah kamu bisa? Saya membaca pesan itu dan menjawab cepat. Ya. Saya meletakkan ponsel dan melihat keluar jendela. Cahaya sore memandikan gedung-gedung pencakar langit di seberang jalan, sama seperti hari-hari sebelumnya. Tetapi Karina yang duduk di sana bukan lagi orang yang sama. Saya tahu pertemuan besok tidak akan mudah. Ketika seseorang terpojok, dia bertarung mati-matian untuk menyelamatkan sisa-sisa yang dia miliki. Tetapi kali ini yang terpojok, bukan saya. Dan saya sama sekali tidak punya niat untuk mundur. Sore berikutnya saya tiba 15 menit lebih awal, bukan karena gugup, tetapi karena saya menginginkan beberapa saat untuk diri saya sendiri sebelum pertemuan dimulai. Kami tidak bertemu di kafe. Kami bertemu di ruang konferensi kecil di kantor Dimas, ruang tertutup dan tenang, dengan pencahayaan terang dan steril, yang tidak menyisakan ruang untuk basa-basi. Saya duduk, meletakkan tas di atas meja dan menautkan jari-jari. Ada teko air, dan 2 berkas terjilid yang sudah disiapkan. Saya tidak membukanya, saya hanya duduk, menarik napas dalam-dalam, memusatkan diri. Pintu terbuka. Dimas masuk, lebih dulu, menyapa saya dengan anggukan kepala, diikuti segera oleh Bima. Hanya mereka berdua. Tanpa Rina. Saya menatap Bima dan segera menyadari keausan yang telah dia derita. Kemejanya tidak disetrika dengan sempurna, rambutnya acak-acakan dan wajahnya terlihat jelas kuyu, tetapi perubahan terbesar ada di matanya. Kepercayaan diri yang arogan telah hilang sama sekali, digantikan oleh ketegangan yang tidak bisa dia sembunyikan. Dia duduk di depan saya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dimas menempati kursi di ujung meja dan membuka foldernya dengan nada cekatan yang biasa. Mari, kita mulai. Tidak ada yang keberatan. Dia mendorong draft saya ke arah Bima. Ini adalah perjanjian yang diusulkan oleh Ibu Karina. Anda sudah memeriksanya? Bima mengangguk. Ya, saya sudah membacanya. Dan apakah Anda memiliki keberatan? Bima tidak langsung menjawab Dimas. Dia melihat kertas-kertas itu, dan kemudian menatap saya. Saya ingin berbicara. Langsung denganmu dulu, katanya. Saya tidak keberatan, jawab saya. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan kekuatan terakhir yang dia miliki. Saya tidak bisa menerima semua persyaratanmu. Saya tahu, kata saya. Tetapi itu adalah persyaratan saya. Jika kamu mengambil semuanya dariku, saya sama sekali tidak akan memiliki apapun untuk memulai lagi. Saya tidak mengambil apapun darimu yang menjadi milikmu, kata saya perlahan. Saya hanya mengambil kembali apa yang selalu menjadi milik saya. Dia mengatupkan rahangnya. Kamu tahu bukan itu yang saya maksud. Saya tahu persis. Apa yang kamu maksud? Saya menahan tatapannya. Kamu ingin menyimpan apa yang kamu curi. Kata-kata saya menggantung di udara tanpa jawaban. Dimas tidak ikut campur. Dia membiarkan kami berbicara sambil mencatat beberapa hal di buku catatan. Hukumnya. Karina. Lanjut Bima. Menurunkan suaranya. Saya tidak menyangkal bahwa saya membuat kesalahan besar. Tetapi kamu seharusnya memberi saya jalan keluar. Saya sudah memberimu jalan keluar, jawab saya. Saya tidak meminta 1 sen pun yang tidak didukung oleh mutasi bank dan bukti. Tapi, apakah kamu memasukkan transfer yang saya lakukan? Dia berhenti seolah menimbang kata-katanya dengan hati-hati.
Kepada Rina? Saya memasukkan transfer yang keluar dari rekening bersama. Pernikahan kami, koreksi saya. Kepada siapa kamu memberikan uang itu adalah urusanmu. Ketegangan di ruangan itu melonjak, tetapi tidak meledak. Itu seperti tali yang diregangkan hingga batas absolut, 1 milimeter lagi dari putus. Bima bersandar di kursinya, menatap langit-langit sebentar dan kemudian kembali menatap saya. Benarkah? Kamu sama sekali tidak merasakan apa-apa lagi terhadap saya? Tanyanya. Pertanyaan itu tidak mengejutkan saya. Itu adalah upaya putus asa terakhirnya untuk menyeret saya kembali ke masa lalu. Perasaan tidak ada hubungannya dengan ini, kata saya. Ini hanya masalah keadilan. Jadi, jika saya menerima semua ini, apakah kamu akan berhenti membuat hidup saya mustahil? Saya tidak pernah membuat hidupmu mustahil. Jawab saya dengan dingin. Kamu melakukan semuanya pada dirimu sendiri. Dia tersenyum pahit. Sekarang kamu bicara seperti pengacara. Saya harus belajar, kata saya. Keheningan panjang membentang. Kemudian Dimas menyela. Izinkan saya mengklarifikasi satu poin. Jika kesepakatan tidak tercapai hari ini, masalah ini akan berlanjut ke litigasi di pengadilan perdata. Dalam skenario itu, pengadilan tidak hanya akan meninjau pembagian aset dan keuangan, tetapi juga perilaku yang merupakan pelanggaran kewajiban fidusia selama pernikahan. Saya rasa Anda mengerti sepenuhnya apa implikasinya. Bima tidak menatap Dimas, dia terus menatap mata saya. Apakah kamu benar-benar ingin membawanya sampai ke titik ekstrem itu? Tanyanya. Jika saya harus melakukannya. Ya, jawab saya tanpa berkedip. Dia mengangguk perlahan, seolah kenyataan akhirnya menghancurkannya. Saya butuh waktu, katanya. Kamu sudah punya waktu? Jawab saya segera. Sejak hari saya menyerahkan draft itu padamu. Saya butuh lebih banyak, desaknya. Setidaknya 1 minggu. Saya tidak langsung menjawab. Saya menatapnya dan kemudian Dimas. Memperpanjang ini hanya masuk akal jika ada niat nyata untuk bernegosiasi, kata Dimas. Jika ini hanya taktik untuk mengulut waktu, itu tidak perlu. Bima terdiam beberapa detik. Saya akan menandatangani, katanya dengan suara pelan. Tetapi saya perlu menata keuangan saya untuk melakukan pembayaran dalam satu jumlah sekaligus. Saya menatapnya dan untuk pertama kalinya saya bisa melihat bahwa dia tidak sedang bermain-main. 3 hari, kata saya, tidak lebih sehari pun. Mengangkat pandangan. 3 hari tidak cukup. Itu cukup, jawab saya. Kamu sudah mulai memindahkan keuanganmu sejak lama. Kata-kata saya membuatnya membeku di kursi. Saya tahu dia mengerti persis apa yang saya maksud. Dia telah mempersiapkan strategi keluarnya selama berbulan-bulan, hanya saja dia tidak pernah membayangkan bahwa jalan keluarnya akan terlihat seperti ini. Baiklah, katanya setelah hening yang lama. 3 hari. Dimas mencatatnya dan mengangguk. Kalau begitu, kita sepakat. Dalam 3 hari, kedua belah pihak akan bertemu di sini untuk menandatangani dokumen akhir. Pertemuan itu tampaknya resmi berakhir, tetapi Bima tidak bangkit. Dia tetap duduk menatap saya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Karina, katanya dengan suara hampir berbisik. Jika semua ini tidak terjadi, apakah menurutmu keadaannya akan berbeda di antara kita? Saya menatapnya. Pertanyaan itu tidak berusaha mengubah hasilnya. Itu hanya dia yang memohon jawaban untuk nuraninya sendiri. Tidak, kata saya. Dia sedikit mengerutkan kening. Kenapa? Karena apa yang terjadi bukanlah kesalahan yang tidak terduga, lanjut saya. Itu adalah hasil dari kebusukan yang sudah ada di sana. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bangkit, mengambil salinan surat-suratnya, mengangguk kaku pada Dimas, dan keluar. Ketika tangannya menyentuh gagang pintu, dia berhenti sepersekian detik. Tetapi tidak berbalik. Pintu terbuka dan tertutup. Ruang konferensi kembali sunyi. Saya tetap duduk beberapa detik dan kemudian menghela napas panjang dan gemetar. Bukan karena kelelahan, tetapi karena momen ketegangan yang luar biasa dan menyesakkan akhirnya pecah. Dimas menutup berkasnya. Kamu menanganinya dengan sempurna. Saya tersenyum. Lemah. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Dia menatap saya dengan rasa hormat yang berbeda. Tidak semua orang akan mampu melakukan itu. Saya tidak menjawab. Saya bangkit dan mengambil tas saya. 3 hari, kata saya. Ya, dia mengangguk. Saya akan menyiapkan salinan akhir untuk ditandatangani. Saya keluar dari kantor. Udara sore itu lembut.
Matahari telah kehilangan sengatannya. Angin sepoi-sepoi bertiup di jalan, membawa campuran khas Jakarta itu. Asap knalpot dan pohon-pohon di taman yang sedang mekar. Saya berhenti sejenak di tangga, mengamati pejalan kaki yang lewat dengan terburu-buru. Kehidupan terus bergerak, sama sekali tidak peduli pada tragedi pribadi siapapun. Jauh di lubuk hati mulai terbentuk perasaan yang sangat jelas. Itu bukan kelegaan dan itu bukan kegembiraan, itu adalah kepastian. Saya sedang mendekati akhir dari jalan brutal itu. Dan kali ini saya akan melewati garis finish, sepenuhnya dengan kaki saya sendiri. 3 hari kemudian saya tidak datang lebih awal atau terlambat. Saya tiba tepat waktu, mempertahankan ketepatan, kecukupan, dan ketiadaan kelebihan yang sama yang telah saya bawa selama 3 tahun. Pernikahan saya. Kantor Dimas tampak identik dengan terakhir kali. Ruang konferensi kecil, meja, mahoni panjang, cahaya putih yang keras. Tidak ada yang mengalihkan perhatian dari kenyataan saat itu. Semuanya langsung, sama seperti apa yang akan terjadi. Dimas sudah ada di sana. Ketika dia melihat saya masuk, dia menyapa saya dengan anggukan singkat. Di atas meja, 2 set dokumen identik diletakkan, satu untuk masing-masing, distaples dengan sempurna, dan ditandai dengan stiker tanda tangan di sini. Bima tiba sekitar 2 menit kemudian. Dia masuk tanpa memindai ruangan, nyaris, tidak memberikan salam. Matanya menyapu mata saya sepersekian detik sebelum tertuju pada berkas di depannya. 3 hari terakhir jelas tidak ramah baginya. Wajahnya lebih pucat, matanya lebih cekung, tetapi kali ini tidak ada perlawanan yang tersisa dalam tatapannya, hanya penerimaan yang kosong. Dia duduk. Tidak ada yang langsung berbicara. Ruangan itu tidak lagi terasa seperti panci presto. Terasa hikmat, seperti ketenangan mati yang datang setelah badai dahsyat. Dimas memecah kesunyian. Hari ini kita akan melanjutkan penandatanganan perjanjian perceraian, seperti yang telah dinegosiasikan sebelumnya. Saya harus mengingatkan kedua belah pihak bahwa setelah ditandatangani, semua klausul akan mengikat secara hukum. Tolong, tinjau dokumen untuk terakhir kalinya. Bima mengangguk. Saya melakukan hal yang sama. Dimas membuka folder dan menggesek satu salinan ke arah masing-masing dari kami. Saya membalik halaman. Meskipun saya telah membacanya 100 kali sebelumnya. Garis-garis tinta hitam, klausul-klausul yang sangat jelas tanpa emosi atau ingatan, hanya batasan yang tegas. Apartemen di Kebayoran Baru secara hukum adalah milik saya. Bima secara hukum berkewajiban untuk mentransfer kembali bagian uang muka Fortuner yang diambil dari rekening bersama. Transfer uang didokumentasikan dengan cermat dan harus diganti dalam cicilan tertentu. Tanpa anak bersama, tanpa tanggung jawab tambahan, tanpa ikatan yang tersisa. Saya berhenti di halaman terakhir. Garis tanda tangan menunggu kosong. Saya meletakkan pena di atas meja tanpa menandatangani dulu. Saya mengangkat pandangan. Bima juga melihat halaman terakhir dengan tangan memegang pena melayang di atas kertas tanpa bergerak. Keheningan berat membentang. Tidak ada yang mendesaknya. Akhirnya Bima yang berbicara lebih dulu. Karina, katanya mengangkat pandangan ke arah saya. Ketika kita menandatangani ini benar-benar berakhir, kan? Pertanyaan itu tidak lagi membawa nada memohon, itu lebih merupakan konfirmasi. Akhir, cara verbal untuk memproses kenyataan yang menimpanya. Ya, jawab saya. Dia hampir tidak mengangguk. Saya tidak pernah mengira hari ini akan benar-benar tiba, katanya dengan suara serak. Saya juga tidak, jawab saya. Dia berhasil mengukir senyum tipis. 3 tahun berlalu sangat cepat. Saya tidak mengatakan apa-apa. Bagi saya, 3 tahun itu tidak cepat atau lambat. Itu adalah jalan dengan cukup banyak bagian, baik untuk membuat saya terus berjalan, dan cukup banyak retakan untuk akhirnya mematahkan pergelangan kaki saya. Saya selalu berpikir bahwa apapun yang terjadi, kamulah yang akan bertahan, sampai akhir yang pahit, lanjutnya. Saya juga berpikir begitu, kata saya. Jawaban saya membuatnya terdiam. Dia menatap saya sebentar lagi dan kemudian menurunkan pandangan ke kertas. Maafkan saya, katanya. Kali ini bukan permintaan maaf yang terburu-buru dan putus asa untuk menyelamatkan diri. Itu lambat, jelas, dan syarat dengan beban kekalahan total. Saya mendengarnya, tetapi saya tidak langsung menjawab. Ada permintaan maaf yang datang terlambat, bukan karena tidak ada artinya, tetapi karena mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengubah satu hal pun. Saya sudah mendengarmu, kata saya. Hanya itu,
Tanpa kebencian yang berkepanjangan, tanpa pengampunan, besar, hanya tanda terima. Dia mengangguk seolah dia mengerti persis apa artinya itu, dan menurunkan pena ke kertas. Pada saat yang tepat ketika ujungnya menyentuh garis, saya melihatnya. Tangannya ragu dengan getaran yang hampir tak terlihat, tetapi itu ada di sana. Kemudian dia menandatangani. Namanya muncul di kertas dengan tulisan tangan yang akrab yang telah saya lihat di begitu banyak kontrak sewa, tagihan, dan bahkan kartu ulang tahun lama. Kali ini berada di tempat yang sangat berbeda, tempat penutupan. Dia meletakkan pena dan Dimas menoleh ke arah saya. Ibu Karina, saya mengangguk dan mengambil pena saya. Tangan saya tidak gemetar. Saya melihat garis kosong dan menulis nama. Saya, Karina. Tulisan tangan saya persis sama seperti biasanya. Tidak berubah. Satu-satunya perbedaan adalah wanita yang memegang pena, itu bukan lagi wanita yang sama dari 3 tahun lalu. Ketika saya meletakkan pena, saya tidak merasakan rasa sakit yang menghancurkan, yang selalu saya bayangkan. Tidak ada satu detik pun di mana hati saya berkontraksi karena kesedihan. Hanya ada sensasi terbakar, yang tak dapat disangkal jelas. Sudah berakhir. Dimas mengambil kedua salinan, memeriksa tanda tangan untuk terakhir kalinya dan menyegelnya dengan stempel notarisnya. Dengan ini semuanya selesai, nyatanya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada ucapan selamat, tidak ada upacara formal, hanya kalimat kering dan sederhana, tetapi itu cukup untuk mengubur sebuah pernikahan secara resmi. Bima adalah yang pertama bangkit. Dia tidak langsung menatap saya. Dia merapikan kerahnya karena kebiasaan gugup murni dan kemudian berbalik ke pintu. Saya pergi, katanya. Saya mengangguk. Tidak ada jabat tangan, tidak ada pelukan terakhir, tidak ada perpisahan yang penuh air mata. Dia memunggungi saya dan keluar melalui pintu. Kali ini dia tidak berhenti di ambang pintu. Pintu berat itu terbuka dan tertutup dengan bunyi klik. Saya tetap duduk beberapa detik lagi, menatap ruang kosong di seberang meja. Tidak ada lagi orang di depan. Sama sekali tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Dimas mengumpulkan dokumen yang telah ditandatangani dan menyimpannya di tas kerjanya. Anda butuh saya panggilkan taksi untuk pulang? Tidak perlu. Saya berkata, bisakah saya pergi sendiri? Dia mengangguk. Jika Anda butuh sesuatu lagi, mulai sekarang, jangan ragu untuk menghubungi saya. Akan saya lakukan. Saya bangkit, mengambil tas saya dan keluar dari ruang konferensi. Lorong di luar terasa terang menyilaukan. Cahaya alami yang masuk melalui kaca besar membuat segalanya tampak lebih tajam, lebih bersih. Saya berjalan perlahan, meluangkan waktu. Ketika saya sampai di pintu utama lobi gedung, saya berhenti sejenak. Bukan karena saya takut untuk melanjutkan, tetapi karena saya ingin menetapkan saat yang tepat itu dalam ingatan saya. Jalan yang panjang dan melelahkan akhirnya telah berakhir. Tanpa jalan kembali. Tanpa penyesalan, hanya masa depan yang tersisa. Saya menuruni anak tangga beton. Angin membelai lembut wajah saya. Kota Jakarta. Persis sama. Taksi, sirene, orang-orang. Semuanya terus mengalir. Satu-satunya hal yang berbeda adalah saya. Saya tidak langsung pergi ke apartemen. Saya berjalan tanpa tujuan sebentar. Membiarkan tubuh saya terbiasa dengan sensasi kekosongan. Saya masuk ke sebuah kafe kecil dan tenang. Saya memesan es teh dan duduk sendirian di dekat jendela, mengamati kerumunan yang lewat buram. Tiba-tiba, sebuah kepastian menghantam saya. Saya tidak lagi merasa ditinggalkan. Sebelum semua ini, saya biasa berpikir bahwa jika saya kehilangan seseorang saya akan kehilangan segalanya, tetapi sekarang saya mengerti bahwa ada hal-hal tertentu dalam hidup yang hanya benar-benar menjadi milik Anda, ketika Anda memiliki keberanian untuk melepaskan apa yang tidak lagi pantas untuk Anda. Saya mengeluarkan ponsel dan menulis pesan kepada ibu saya. Sudah selesai, Bu. Dia menjawab hampir seketika. Bagus, pulanglah ke rumah beberapa hari, sayang. Saya menatap layar yang menyala dan tersenyum tipis. Saya sedang dalam perjalanan. Saya mengunci ponsel dan menyesap tehnya. Awalnya agak pahit, tetapi meninggalkan rasa manis di akhir. Sesuatu yang mirip dengan semua yang baru saja saya lalui. Rina tidak mencuri suami saya. Dia hanya mengambil seorang pria yang sebenarnya tidak lagi menjadi milik saya, dan apa yang berhasil saya pertahankan bukanlah rekening bank, properti, atau jabatan korporat. Itu adalah diri saya sendiri.
Seorang wanita yang telah melalui pengkhianatan besar tanpa kehilangan nilai. Esensialnya, seorang wanita yang tahu persis kapan harus menarik tali darurat, dan yang tahu bagaimana memulai lagi sepenuhnya tanpa membutuhkan orang lain. Untuk menggambarkannya peta, saya menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar pagi mengisi paru-paru. Saya dan kembali ke trotoar. Hidup terus berjalan, dan kali ini saya berjalan bersamanya tanpa menoleh ke belakang.